Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur sore hari ini teman-teman semuanya, para relawan turun tangan lintas generasi bisa berkumpul bersama dalam acara Ayo Pulang. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mengajarkan tentang puasa dan kita jalani acaranya pada bulan ini. Dan puasa adalah sarana latihan untuk sabar, untuk peduli, dan untuk turun tangan. Karena sesungguhnya kepedulian itu adalah turun tangan. Yang kami hormati dan kami banggakan para founders, ya. Terima kasih kepada founders utama Pak Anies Baswedan beserta keluarga yang selalu menjadi tuan rumah untuk acara Ayo Pulang ini. Juga ada pembina dari Dewan Pembina dari Turun Tangan Foundation atau biasanya Mas Abdillah Baswedan. Yang terima kasih sekali atas kehadirannya pada sore hari ini. Juga para senior, Pak Toto, Bu Iki, mantan bendahara, ya, bendahara turun tangan edisi pertama 2013. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin tahunya Mbak Teti, tapi sebelum Mbak Teti sudah ada Mbak Eti, ada, pokoknya namanya itu rata-rata belakangnya titik semua. Nah, kemudian ada Toh Leon, terima kasih. Jadi teman-teman sudah kenal semuanya, itu selama Pilpres kemarin itu sosok jagoan yang selalu nongol di media dan pasti dan beliau dari dunianya yang mungkin penuh dengan dunia bisnis, tapi kemudian turun tangan dalam politik, ya, membantu proses perjuangan kemarin. Juga hadir juga para pengurus, ya. Jadi turun tangan itu kira-kira ada 3 klaster besar. Yang pertama adalah foundation-nya atau bahasa Indonesia yayasannya. Kemudian ada turun tangan eksekutifnya atau kita sebutnya jadi dengan turun tangan pusat, ya. Dan juga turun tangan daerah. Nah, di sini hadir juga selain pembina itu tinggal satu, salah satunya pembina sekarang Mas Abdillah. Karena waktu kemarin kita masuk politik, pembina yang lain kita keluarin dulu supaya tidak offset. Karena sebagian dari mereka yang ASN, ada yang ketua jurusan hubungan internasional di UI, Sofwan, ya, ada yang dekan fisik di UII, ya, ini 3 ya, Universitas Islam, jadi UI 1 lah, UII, Philip Firmonte, ya. Kemudian juga ada yang jadi dosen di Fakultas Ekonomi UGM, Mas Elan Satriawan, juga ada Pak Sudirman Said, dan beberapa nama, ya. Pak Tom juga sebenarnya waktu itu ada, nanti insya Allah sebentar lagi katanya mau datang. Mereka adalah para founders, para generasi awal yang turut membidangi lahirnya gerakan turun tangan ini. Dan di antara pengurus hadir Angger, pengawas, ya. Kemudian ada Heri, sekretaris saya nih, Heri, ya. Kemudian nanti ada Billy, ada Semi, nah sama nih, bersama kemarin menggawangi ubah bareng, ya. Kemudian tentunya ada dari eksekutif pusat, Saudara Juang, ya, tepuk tangan buat Juang yang masa jabatannya sudah mulai lengser. Dan pasca Pilpres ini sekarang memang turun tangan sedang melakukan Pilpres juga, proses pemilihan direktur eksekutif yang baru. Ini sekaligus cerita juga ke Mas Toto, Mbak Iki. Kalau dulu kan turun tangan itu strukturnya nggak terlalu banyak, sekarang kan makin besar. Jadi ada foundation, ada eksekutif, ada direktur eksekutif, nanti ada komunitas turun tangan daerah. Nah,
Juang tentu dengan timnya banyak juga ya. Bulan ini mungkin akan selesai tugasnya dan kita akan memiliki direktur eksekutif yang baru. Sekarang masih proses bidding. Yang daftar banyak sekali. Ada 59 orang Mas Gila yang mendaftar. Lalu seleksi-seleksi administrasi masuklah 10 ya. Sekarang udah 10 besar ya? 13 besar. 13 besar, lalu kemudian akan menjadi 3 besar. Dan 3 besar itu nanti akan dipertandingkan. Bentuknya apa pertandingannya? Bentuknya nanti ada debat, ada FGD, dan termasuk ada desak direks ya. Desak direks. Jadi konsepnya seperti desak Anies. Teman-teman, sebenarnya itu bukan konsep baru bagi turun tangan, karena sesungguhnya memang desak Anies itu awalnya adalah mengadili Anies. Ketika turun tangan 2013, dulu Mas Anies mau masuk politik, turun tangan bikin namanya mengadili Anies. Konsep itu kemudian diadopsi oleh teman-teman, lalu awalnya mau pakai nama mengadili Anies, lalu kita bilang kalau namanya masih sama, kesannya jadi kuno. Maka carilah nama baru, akhirnya saya dan teman-teman ketemulah nama saat itu yang kemudian menjadi trendsetter baru ya dalam perpolitikan kita, dan orang salut karena kita membawa satu kultur tradisi berpolitik baru, yaitu politik gagasan, di mana seorang yang akan menyalurkan diri menjadi pemimpin negeri itu di-challenge, ditanya ya, dan gagasannya dikuliti, dieksploitasi. Nah, saya kira itu adalah kebanggaan kita semua, karena ide-ide kawan-kawan teman-teman yang dikoleks secara kolaboratif ya dalam bentuk platform itu akhirnya bisa menelurkan program maupun kegiatan-kegiatan yang saya kira selalu nafasnya adalah selalu baru. Dan juga teman-teman turun tangan daerah. Sekarang ini kita ada berapa daerah, Bang? 96. Jadi laporan kepada pimpinan nih. Jadi tanpa banyak hiruk pikuk, tanpa banyak publikasi, karena memang biasanya kalau turun tangan publikasinya kadang pakai nama lain atau pakai nama inkubasinya. Jadi ada 96. Bukan cabang kita menyebutnya, karena bentuknya itu adalah egaliter, tapi semacam komunitas. Dan makanya pimpinannya tidak disebut ketua, tetapi koordinator. Nah, sore hari ini dari mereka ada beberapa yang hadir banyak. Mewakili hadir di sini sudah tercatat turun tangan Aceh Utara. Aceh Utara. Oh, Iksan ya hadir. Iksan memang di Aceh, apalagi di kota lain. Lagi sekolah di Jogja ya. Lagi sekolah di Jogja. Kemudian turun tangan Lampung. Oh, langsung di Lampung. Turun tangan Jakarta. Kalau Jakarta masih banyak. Kemarin saya baru hadir di acara bukber mereka juga kami. Kemudian Cikarang, Bekasi, lalu Bangka, Belitung. Oh, Bangka Belitung ya. Ini kampung ini. Ponorogo. Wih, langsung dari Ponorogo. Pas di Jakarta ya. Kemudian Bandung udah nyampe belum? Belum. Tangsel. Nah, Cianjur yang aktif sekali ya di kegiatan kebencanaan ya. Kuningan, Bengkulu. Oh, Bengkulu juga ya. Bengkulu. Nah, saya sampaikan juga teman-teman semuanya, jadi turun tangan ini kan platform, jadi selain ada komunitas daerah, turun tangan juga menginkubasi. Istilahnya itu menginkubasi. Jadi membentuk gerakan-gerakan baru yang memang multisektor. Mulai dari sektor pendidikan, kegiatan turun tangan paling banyak pendidikan, kemudian sosial, lalu lingkungan, kesehatan dan politik, pendidikan politik. Nah, di sini
sudah hadir beberapa perwakilan dari gerakan-gerakan yang berhasil diinkubasi oleh turun tangan. Yang pertama, ini yang paling terkenal nih orang ini, JMB. Mana nih orang itu? Nah, JMB. Ini yang mengawal Mas Anies waktu jadi gubernur kemarin ya, selama 5 tahun. Dan JMB ini lahirnya dulu ketika pilkada. Betul kan ya? Pilkada DKI, lalu kita gunakan model pergerakan relawan yang mengadopsi caranya turun tangan. Waktu itu namanya pendopo relawan. Di dalam pendopo itulah muncul, kalau teman-teman familiar nama ini, simpul. Nah, salah satu simpulnya adalah JMB yang mewakili segmen muda. Ibaratnya kalau sekarang itu ada ubah bareng, ketika pilkada itu munculnya adalah JMB. Jadi sebenarnya setiap fase politiknya Mas Anies itu selalu lahir gerakan baru. Nah, kemudian yang kedua adalah asopsi. Nah, Asosiasi Pewirausaha Pemula Sukses Indonesia. Nah, jadi ini gerakan UMKM yang kemarin ketika mulai masuk fase politik itu terjadi perpecahan, Mas. Jadi ketuanya karena Demokrat ikut AHY. Sekjennya, nah ini sekjennya Rian namanya. Nah, mereka punya jejaring UMKM yang di berbagai kota ya. Dan asopsi ini kalau dulu pernah ingat ketika Trump lagi ngetren, ada orang yang jualan sate, nge-riding trendingnya Trump, jualan sate dari Bekasi. Jadi mereka jualan di Twitter. Nah, itulah teman-teman di asopsi. Jadi mereka berjejaring melalui sosial media, tetapi empowering UMKM. Saya kadang beberapa datang ke Bandung, Banten gitu ya. Kemudian RT Muda. Kemarin ada RT Muda juga, tapi kayaknya ketuanya lagi di Semarang. RD. Kemudian ada Caleg Muda. Mana Fauzan ini? Perwakilan Caleg Muda. Yang lolos, Mas, Bang Ridwan yang lolos. Oh, Bang Ridwan nih, selamat ya. Salah satu hasil dari Caleg Muda. Lolos ya? Dari PKS DPRD Kota Tangerang. Ya, selamat Bang Ridwan. Bang Ridwan ini adalah salah satu produk dari Caleg Muda. Ya, dan beliau akhirnya lolos. Yang menarik dari program Caleg Muda, walaupun yang membuat itu turun tangan, ya, dan turun tangan itu adalah supporter utamanya Mas Anies, tetapi peserta Caleg Muda tidak semua dari partai pendukung Mas Anies. Jadi ada dari mana lagi tuh? PSI, Gerindra, Golkar, Demokrat, bahkan Caleg Muda sempat dikontrak ya sama Partai Perindo ya waktu itu. Perindo untuk memberikan training di mereka. Dan saya kira Caleg Muda masih akan terus berlanjut karena kemarin mereka habis raker juga untuk terus memberikan perbaikan-perbaikan di bidang legislasi. Lalu kemudian ada Kaki Kota. Nah ini Kaki Kota, Reza. Nah, kalau teman-teman itu tahu wali kota Banjarmasin, de facto-nya ini Reza ini. Karena dulu merintis, akhirnya bisa mendorong wali kota itu melalui gerakan turun tangan Banjarmasin punya namanya Kaki Kota. Jadi mereka bergerak di banyak lingkungan ya. Sama tata kota. Dan Kaki Kota, teman-teman turun ke Banjarmasin patut berbangga karena wali kotanya itu adalah benar-benar polesan diperjuangkan ketika pilkadanya oleh teman-teman turun tangan Banjarmasin. Walaupun partainya Demokrat. Kemudian GBL itu Gerakan Bangkit Literasi ya. Gerbasi maksudnya mungkin ya.
Inkubasi ya, ada nggak perwakilannya? Ini inkubasi dari turun tangan Jakarta ya, Putra. Putra ini juga kegiatannya sering partnership dengan rumah tafid saya di Cirende ya. Kemudian sekolah orang tua, SOT, School for Parents. Mana nih? Pak Ram, Tiara, belum datang ya. Nah ini adalah idenya adalah ide mendidik para keluarga untuk siap menjadi orang tua. Itu seperti idenya Mas Anies ketika di Kemdikbud dulu membentuk direktorat namanya direktur keorangtuaan. Nah, School for Parents ini adalah mereka ingin mendidik para keluarga ini supaya tahu caranya mendidik anak. Ruang Sinau di Malang ya. Ada perwakilannya? Oh, ini Ruang Sinau. Oh, Raka. Oh ya, Raka mantan direktur ya. Mantan direktur. Jadi selain Raka hadir juga Prima. Jadi tepuk tangan buat Prima. Ini mantan direktur itu untuk urut dari Angger, Raka, Prima, Jual. Bulan depan kita udah punya direktur yang baru. Lalu ada IRES, Indonesia Resilience. Belum datang, Angger, pembinanya. Saya cerita dikit, mungkin IRES ini teman-teman bergerak di bidang kebencanaan. Dan mereka punya program di Tamburan, yang fundingnya itu nggak pere-pere, nggak cemen-cemen, dari Singapura. Temasek Pak, partner mereka di Singapura. Dan teman-teman IRES ini, yang markasnya di basement Cafe Pejuang ini, itu juga dari mereka sudah bisa mengirimkan ya salah satu stafnya itu untuk sekolah gratis, dapat beasiswa di Singapura, SUTD, School Singapore University for Technology and Design ya. Gitu. Jadi mereka punya partner tetap di sana, dan mereka juga rutin menjadi tempat untuk magang dari teman-teman mahasiswa di Australia, Columbia ya. Dan mereka teman-teman IRES inilah, kalau teman-teman mau tahu, inilah yang sebenarnya selama ini membackup Kampung Bayam. Jadi Kampung Bayam yang terlunta-lunta terusir, ada yang bekerja di belakangnya untuk selalu membuat mereka tetap selamat dan tidak terusir, itu teman-teman IRES. Lalu ada Balai Buku. Udah datang belum Fajar? Balai Buku ini mereka sudah punya di Jakarta ada 11 titik tempat literasi, taman baca, dan salah satu peran mereka signifikan waktu itu adalah ketika kita merintis taman literasi Makta Tiah. Itu mereka banyak berperan, yang waktu Mas Anies jadi gubernur. Kemudian ada kelas negarawan muda. Mana nih? Ini seniornya Heri, ini perintisnya nih. Heri ini. Nah, kelas negara muda memang sejak awal ya. Nadia ya? Siapa? Ayo dong, tunjuk tangan. Oh, istrinya Heri. Oh, iya. Ya, di nepotisme nih bikin gerakan. Jadi kelas negara muda itu teman-teman memberikan edukasi tentang kewarganegaraan kepada anak-anak SMA terutama. Jadi kalau Agustusan biasanya baru ramai nih, baru hidup organisasinya. Bikin lomba pidato, lomba bikin film. Saya kadang dipanggil jadi juri, tapi juri gratisan lah. Lalu Rangkang Pustaka. Nah ini di Aceh Utara ya. Programnya adalah taman baca dan beasiswa ya. Sudah berapa beasiswa yang 18 anak. 18 anak. Jadi 18 anak dikasih beasiswa dari iuran. Ya kadang kita ditoel juga, dimintain uruan gitu. Kemudian ada gandeng tangan. Ini gandeng tangan, ini bergandeng tangan beneran. Dilahirkan oleh sepasang suami istri yang proses persemaian cintanya itulah di teluk tangan.
Jadi ada Darul sama Billy, ya. Jezi, oh iya, ini baru saya lihat Billy. Billy juga sama Anggun, sama-sama perjodohan dari turun tangan. Jadi hati-hati teman-teman buat yang masih jomblo, Anda bisa seumur hidup di turun tangan karena kadang ketemu jodohnya di sini. Nah, gandeng tangan ini berbeda di bidang peer-to-peer lending. Jadi apa? Sebelum ada sekarang itu kita mengenal istilah apa sih? Pinjol, pinjol. Itu ada gandeng tangan yang sudah lebih dulu memulai. Cuma bedanya kalau gandeng tangan ini lebih kepada person to person ya. Selamat datang di Bagir. Moga-moga. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ya. Lalu ada lagi nggak inkubasi yang belum saya sebut? Ada nggak? Sebenarnya kalau dihitung itu banyak sekali karena di daerah-daerah itu, misalnya di Surabaya ada Jazz Olimpik, ya di berbagai kota itu pasti selalu ada inkubasi yang dilahirkan oleh turun tangan. Oh ya lupa nih. Kafe Pejuang, mana nih Kafe Pejuang nih? Ada bosnya nih Pak Bagir nih. Kafe Pejuang ya teman-teman di waktu awalnya disebut Pak Bagir. Nah di Kafe Pejuang ini lahir pula namanya Podcast Pejuang. Ya. Ada center tapi anaknya tidak datang ya, Bina lagi sakit. Kemudian lahir juga namanya Musik Pejuang. Nah yang barusan main tadi, yang tampil tadi itu adalah dari Musik Pejuang. Mereka beberapa hari sekali itu sore biasanya itu main musik di Lebak Bulus, di markasnya turun tangan. Jadi pas di bawah MRT, nah mereka main musik sehingga membuat atensi. Lalu lahir pula apa lagi? Podcast musik. Oh, sekarang lahir lagi namanya Barbershop. Kan cukup saking pusingnya mau bisnis apalagi. Jadi idenya memang turun tangan harus punya kemandirian, harus running bisnis dan harus mulai merintis supaya gerakan-gerakan sosialnya itu bisa maju. Gitu. Ada lagi yang belum saya sebut? Nah teman-teman, jadi memang turun tangan ini sesungguhnya besar dan tetapi tidak terlalu ditampakkan karena biasanya yang ditampakkan adalah inkubasinya. Dan bicara ketika kemarin Pilpres, itu juga turun tangan itu caranya melakukan infiltrasi ke tim-tim, ya, tim-tim timnas apa itu. Biasanya dimanapun di situ ada pos-pos baik relawan maupun timnas maupun apa itu selalu ada anak turun tangan yang menjadi back office-nya. Bahkan Pak Sauki sendiri itu sekretarisnya anak turun tangan. Dewi ya, Dewi Era gitu ya. Kemudian kita ada anak yang kita kirim untuk ngedesain si siapa? Agnes ya. Ada anak yang kita kirim untuk ngurusin relawan, ada Angger, ada Heri, ada semuanya. Dan mereka bekerja di belakang layar selama kemarin Pilpres ya. Sami bikin kubah bareng Gus Anies dan kemudian bersama teman-teman yang lain ya, Galang juga itu. Nah, jadi kerjanya adalah kerja dari belakang dan sistematis, ya, silent gitu ya. Tetapi biasanya terukur gitu. Nah itu yang selama ini banyak dilakukan oleh teman-teman turun tangan. Dan Ayo Pulang ini adalah seperti namanya, kita kembali ke asal di mana dan kenapa selalu tempatnya juga di rumah Mas Anies. Ya karena founder utamanya Mas Anies dulu. Jadi kembali ke asal di mana dulu awal mula pertama kali turun tangan itu dirintis, lahir ya dengan berbagai kegiatan yang sebenarnya multisektoral, tidak hanya politik.
sosial, pendidikan, lingkungan, kebudayaan, begitu ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman senior alumni yang sudah hadir dan ikut meramaikan acara ini. Ya, mungkin juga sebentar lagi akan ada yang berangsur-angsur datang. Nanti kita akan menunggu sambutan Mas Anies ya nanti. Teman-teman semuanya, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.